Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku di rumah Lena Akbar. Bagaimana kabarnya Bun? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu, amin. Alhamdulillah bisa upload video lagi. Terima kasih buat teman-teman bunda-bunda yang sudah ngeklik video aku, udah mau nontonin video aku. Semoga menghibur dan bermanfaat, amin. Hari ini di tempat aku tuh lagi panas banget ya Bun. Dan ini aku mau jemur pakaian di sekitar jam berapa ya, jam 9 kalau nggak salah, atau jam 10 gitu. Karena apa ya, nyucinya dari subuh si ayah yang nyuci ya, tapi belum sempat aku jemurin karena nggak tahu ya teman-teman ya, serajin-rajinnya kita itu pasti ada malesnya ya, dan akhirnya ini aku ketemu malesnya. Sekarang tuh aku di fase males ya Bun ya, nggak tahu kenapa ya, mungkin karena kecapean aja kali ya, karena habis bantuin ayah di ladang gitu kali ya, atau gimana ya. Nyuci aja sampai si ayah, nyuci baju, nyuci piring tuh semuanya si ayah. Aku tuh nggak nyuruh suami untuk nyuci piring, nyuci baju ya teman-teman, sama sekali nggak menyuruh. Itu dia sendiri loh, padahal udah aku larang. Nanti sore mau aku cuci aja, jangan dicuci, tetap aja dicuci sama dia. Karena aku nggak enak sama tetangga, sama bibinya gitu ya. Takut dibilang nanti suami kok jadi babunya aku gitu, takutnya Bun ya. Kita juga nggak tahu ya di belakangnya ngomong kayak apa. Namanya ya rumah tangga ya seperti itu ya, saling working ya, working team ya, atau kerjasama ya teman-teman ya. Tugas istri atau tugas suami gitu loh teman-temannya. Jadi kan tugas istri nggak semuanya dipegang istri. Kalau suami bisa kan, apa salahnya membantu istri ya teman-teman ya. Cuman kalau di kalangan aku tanggapannya beda, dianggapnya babu aku, padahal sama sekali aku nggak nyuruh dia, itu dia sendiri ya teman-teman ya. Apalagi pas aku lahiran, pada saat aku nifas ya, dia yang nyuci baju gitu loh teman-teman, selama 40 hari. Padahal udah aku larang, udahlah cuman seminggu aja gitu, tetap aja dia ya, mungkin saking sayangnya kali, atau kasihan atau gimana ya teman-teman, aku nggak ngerti juga. Dan di sini aku jemurnya di dalam karena panas banget, aku nggak kuat ya. Jadi ya udah aku jemurnya di dalam, nanti aku keluarin. Dan ini aku buang sampah tapi plastiknya bocor. Ya udah nih lanjut, ini aku mau masak. Di sini aku mau masak rendang jengkol. Ini bumbu rendang yang dikasih bibi aku yang dekat sawah aku ya teman-teman. Aku udah kasih seplastik ya, dan tinggal segini aja. Ya udah, jadi bumbunya ini buat rendang jengkol aja. Ini enak banget ya teman-teman. Memang dia tuh jualan sayuran matang, sayuran mentah gitu loh, dan pelangganannya tuh bukan yang kaleng-kaleng ya, semuanya tuh pejabat gitu yang semuanya tuh apa ya, bibi aku kan dagang keliling gitu loh teman-teman, dan dagangannya tuh masuk ke gedung DPR, gedung bupati gitu. Tapi memang gak sembarangan masuk gitu ya, cuma kan ada orang dalam ya, jadi bisa. Cuman kalau ketemu bupatinya sih enggak ya, mungkin anak buahnya gitu loh teman-teman. Jadi ini jengkolnya semalaman udah aku rendam, udah aku rebus. Ini tinggal digeprek terus dimasak aja ya. Buat ngilangin baunya, aku tuh ngerebusnya pakai air cucian beras terus ditambahin daun salam ya. Itu bener-bener hilang buat baunya. Alhamdulillah aku sekarang nggak ke ladang lagi karena udah beres panen kangkungnya. Libur dulu untuk seminggu, ngurusin sawah, mau nanam padi buat si ayahnya. Jadi mungkin seminggu lagi nanti kita mau nanam kangkungnya. Ya banyak banget yang bilang ya teman-teman, nggak hujan nggak panas tetap aja ke ladang. Terus banyak banget juga yang bilang dunia kok dikejar. Astagfirullahaladzim, aku kaget ya Bun ya. Terus aku juga bikin konten, ada yang bilang dunia juga dikejar. Minusnya itu saudara sendiri ya teman-teman ya. Cuman aku tuh kan orangnya pendiam ya teman-teman, gak berani apa ya, ngebales gitu. Ya udahlah, aku anggap gak apa-apa, biarin aja. Padahal dalam hati aku tuh ngedumel sama suami aku. Bukan kita mengejar dunia ya Bun, tapi keadaan yang membuat kita tuh harus berusaha sekeras mungkin kali ya, karena mungkin mereka belum ngerasain nggak punya uang. Di saat anak minta jajan kita nggak ada uang, kadang kita mau minjem teman kita 10.000 aja kita nggak bisa,
nggak dibolehin gitu ya teman-temannya. Itu aku pernah di posisi itu. Pokoknya udah nggak ada harga dirinya ya teman-teman. Kalau kita nggak punya uang terus anak minta jajan, minjem sama teman, nggak dikasih, itu sakit banget ya ampun ya, sampai malu sampai sekarang. Dari situ aku nggak mau lagi ya teman-teman minjem sama teman. Bahkan aku dimarahin sama suami, udah tahu orangnya pelit kenapa masih pinjem ya, karena cuman dia teman aku gitu teman-teman, bukan teman dekat juga ya, cuman dia tuh sering main tempat aku, cuman ya gimana lagi. Suami sering marah-marah banget sama aku, kenapa nggak kapok-kapok gitu loh. Aku memang orangnya tuh nggak berani minjem sama tetangga ya teman-teman ya. Mungkin kalau aku ngomong pasti dipinjemin gitu. Aku modelnya tuh gimana ya, mau pinjem sama temen udah nggak dibolehin, nggak dikasih, terus mau minjem sama tetangga tuh kayaknya udah ciut, takut duluan gitu loh teman-teman. Dan hidup di kampung seperti itu ya. Tapi buat aku jujur kadang aku drown ya teman-teman. Cuman kadang suami nguatin aku, jangan dipikirin, biarin orang ngomong apa gitu. Kita makan nggak minta, tapi nggak tahu aku tuh orangnya baperan. Tapi dari situ aku tebelin lah kuping aku ya teman-teman ya. Sekali lagi aku tidak mengejar dunia, tapi keadaan membuat aku seperti itu, demi anak-anak, demi masa depan anak-anak ya bun. Aku juga pernah ngerasain beras habis, gas habis, listrik habis itu pas barengan. Di saat itu kita benar-benar cuma ada uang 20.000, bingung mau mana beli duluan ya teman-teman. Semuanya butuh, beras butuh, terus listrik butuh. Tapi kalau memang masak di tungku bisa ya bun. Nah di saat itu aku bingung mana dulu yang dibeli, dan akhirnya aku tuh milih beli token karena anak aku kan takut gelap ya teman-teman, takut rusak juga kalau nggak cepet-cepet diisi. Itu cerita pahitku ya, semoga aja kalian bisa dengerin ya yang ngomongin aku ngajar dunia. Semoga nonton dengan video aku ini gimana pak masa sulitnya aku dulu ya teman-teman ya. Terus jadi orang susah itu nggak enak ya teman-teman ya, bener-bener nggak enak. Belum kita direndahin sama saudara sendiri ya. Aduh nggak enak pokoknya, jangan deh jangan. Terus lanjut, ini aku mau jemput si kakak, tapi sebelumnya mau belanja sayuran dulu. Ini aku belanja apa aja ya teman-teman ya. Di sini tuh enak ya, nggak seperti pasar. Kalau di sini tuh mau beli 2.000 3.000 itu boleh loh teman-teman, kita ambil pilih sendiri. Tapi kalau di pasar tuh sama sekali nggak bisa ya. Dan di sini belanjaan aku tuh totalnya 40.000. Di sini aku mau beli genjer, tempe, kulit tangkil, gambas atau oyong, sama jengkol 2.000 ya kalau nggak salah. Tempenya 5.000, terus sama lele setengah kilo itu 13.000. Jadi totalnya tuh 38, terus uang aku 40, 2.000-nya itu aku beliin Royco. Terus aku juga beli bawang merah ya teman-teman, tapi bawang merahnya tuh kecil-kecil, jadi aku mau minta yang gede-gede, jadi dibukain sama orangnya. Ini aku kalau bawang kecil-kecil jelimet loh teman-teman, pusing buat ngepasnya tuh, kecil banget nggak telaten, jadi minta yang gede-gede. Ada yang sama nggak sih bun? Ya udah, ini aku udah ditotalin, tinggal nunggu leleknya ya, setengah kilo 13.000. Terus ini aku udah nyampe di rumah, dan ini belanjaan aku 40.000 ya teman-teman. Oke, segitu aja video dari aku. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.